Kalau kita definisikan itu integritas itu kan keterpaduan antara ucapan dengan perilaku lah gitu. Kalau di Islam itu kan kita kenal namanya takwa gitu. Nah, itu bagian dari integritas. Ya, assalamualaikum sahabat Sikons. Perkenalkan, nama saya Raihan dan juga di sebelah saya sekarang lagi ada Pak Wahyu nih. Pak Wahyu ini di Sikons ini sebagai finance-nya manager dan juga yang koordinasiin dana dari proyek ke kantor nih. Dan itu tuh terjadinya bukan satu proyek, dua proyek, tapi ada berapa sih Pak sekarang proyek tuh Pak? Kurang lebih 20-an. 20 proyek ternyata. Nah, inilah sosok di balik itu semua. Dan kita sekarang bakal ngobrolin tentang integritas ya. Bagaimana sih Pak Wahyu ini sebagai Bapak Finance Manager di Sikons bisa mengkoordinasikan itu semua. Nah, Pak Wahyu, apa sih Pak hambatan terbesar gitu pada saat bekerja? Apalagi kan kita di sini kan proyek banyak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana sih Pak Wahyu ini bisa kayak mengkoordinasikan untuk seluruh proyek itu berjalan dengan baik gitu dalam hal segi finance ya? Dalam hal finance ya. Oke, ya tentunya kan setiap perusahaan punya SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi termasuk di Sikons juga ada SOP-nya dan itu sudah dijalankan bertahun-tahun gitu. Sehingga ketika saya masuk pun sebenarnya itu sudah ada SOP itu. Cuman seiring berjalannya waktu SOP tersebut kan mengalami evaluasi dan perbaikan gitu. Pada saat sekarang ini alhamdulillah dengan proyek yang ya kurang lebih 20-an ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai 100 kan gitu. Amin. Itu bisa alhamdulillah bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan tadi ya evaluasi dan perbaikan dari SOP yang kita jalankan gitu ya. Jadi dalam mengkoordinir bagaimana sistem keuangan atau apa namanya mungkin distribusi ya, lebih ke distribusi anggaran gitu ya. Itu ya kita tentunya ada SOP untuk setiap project gitu ya. Dan setiap project itu nanti ada masing-masing supervisor di setiap project. Bahkan di satu project itu ada dua supervisor, jadi dua pengawas langsung gitu. Ada pengawas yang memang dia lebih ke teknis di lapangan, ada juga yang ke bagian administrasinya gitu. Jadi yang administrasi itu yang nanti lebih banyak berkoordinasi dengan saya gitu. Oke. Jadi emang pengkoordinasian ini tuh langsung ke pengawas 1 dan 2 ya sebenarnya ya. Cuman Pak Wahyu ini lebih koordinasinya sama SPV 2. Oh, SPV 2 yang langsung administrasi ya. Oke. Jadi beliau tuh khusus menangani terkait dengan administrasi, baik itu invoice, faktur segala macam. Kemudian nanti ketika ada perjanjian atau kontrak dengan vendor atau dengan supplier itu beliau yang SPP 2 itu gitu, dan nanti saya berkoordinasi dengan supervisor 2 itu. Nah, pernah nggak sih Pak pada saat kayak pendistribusian dana itu kan sangat harus cepat ya kadang ya? Betul. Pernah nggak sih Pak Wahyu emang pada saat lagi ada kerjaan lain atau entah sedang di jalan gitu tapi tiba-tiba harus cepet nih, ini harus dibutuh, pernah nggak sih kayak gitu? Nah, itu kayak gimana sih Pak caranya biar tetap tenang gitu, lu gimana sih? Ya tentunya seiring berjalannya waktu tadi ya, itu kan akan ada evaluasi dan perbaikan gitu ya dari SOP. Itu termasuk jadwal distribusi anggaran gitu. Jadwal distribusi anggaran. Jadi di kita memang khususnya dari tim finance gitu ya, kami melakukan penjadwalan untuk distribusi anggaran ke proyek gitu. Jadi nggak setiap waktu mereka bisa minta anggaran semena-mena gitu. Jadi udah dijadwalin ya? Udah dijadwalin gitu. Kalau misalnya ngedak lagi tuh, udah nanti aja gitu kan? Itu maksudnya biar
teman-teman di lapangan juga bisa disiplin dan tentunya itu nggak mengganggu nanti aktivitas teknis di lapangan gitu. Karena kan kalau kita ngurusin masalah administrasi ya terkait keuangan gitu ya, sedangkan di lapangannya itu terbengkalai kan nanti khawatir juga kan. Makanya itu di tim finance kita itu memang untuk distribusi anggaran itu kita melakukan penjadwalan untuk distribusi anggaran. Nah, jadi gitu sahabat Sikons. Di Sikons ini sesuai dengan visi kita, yaitu membangun rumah menjadi lebih tenang. Jadi tim itu semuanya terintegrasi. Contohnya dari tim finance juga ya. Karena kita ini ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien kita sendiri dan juga para pekerja di lapangan juga bisa terkoordinasi dengan baik lah untuk pengerjaannya. Tidak ada terlambat atau apapun itu untuk pendistribusian anggaran ataupun hal-hal lainnya. Nah, Pak Wahyu nih, ada nggak sih Pak pengalaman menarik banget nih ya selama Pak Wahyu bekerja di Sikons? Ada nggak sih pengalaman menarik banget yang kayak, wah ternyata kayak gini ya bisa mendistribusikan anggaran sebesar itu tuh kayak gini ya gitu? Ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Pengalaman menarik yang saya dapatkan itu di sini yaitu terkait dengan amanah yang dibebankan khususnya ke saya gitu ya, dan tim tentunya cukup berat gitu. Jadi ini merupakan tantangan bagi kami gitu ya di tim finance ini, bagaimana caranya dana tersebut itu memang atau anggaran tersebut itu bisa terdistribusi dengan baik ke setiap proyek gitu, sehingga proyek walaupun banyak proyeknya gitu itu bisa dengan baik terorganisir gitu terkait anggarannya. Dan tentunya ini jadi bagian dari tagline Sikons juga ya, klien itu menjadi lebih tenang dalam membangun rumah. Tidak hanya masalah teknis, masalah bata yang baik, misalkan kualitas bata yang baik atau kualitas beton yang baik, tapi dari finance juga itu perlu. Karena emang dari hal finance pun kan kita nantinya finance itu kan sangat vital ya di suatu perusahaan tuh, dimanapun itu pasti sangat vital sekali. Nah itu tuh tugasnya Pak Wahyu ini nih, yang pokoknya beliau ini adalah orang yang di balik layarnya lah, bisa Sikons tuh membutuhkan apa gitu di lapangan. Misalnya dari pekerja di lapangan membutuhkan beton berapa, membutuhkan kayak ataupun malah pasir tiba-tiba kurang ya Pak ya? Ada kan yang kayak gitu-gitu kan ya? Ada ya. Ada aja setiap pengajuan itu ada aja yang kurang. Revisi lagi. itu salah satu pengalaman menariknya. Ternyata ada aja gitu yang kurangnya. Tapi ya itulah namanya dinamika proyek itu emang selalu ada. Soalnya emang di proyek itu kalau emang nggak ada masalah tuh aneh malah ya Pak. Iya. Ya nggak sih Pak? Ya setiap kita hidup pun itu penuh dengan masalah Pak. Itu. Jangankan di proyek kan. Itu. Apalagi di bulan Ramadan ini kan. Betul. Terbaik. Harus sabar dalam menghadapi masalah gitu. Nah, menurut pribadi Pak Wahyu ini integritas itu penting nggak sih Pak? Oh jelas penting. Penting ya? Penting banget. Kenapa sepenting itu sih? Ya sebenarnya kalau kita definisikan itu integritas itu kan keterpaduan antara ucapan dengan perilaku lah gitu. Kalau di Islam itu kan kita kenal namanya takwa gitu. Nah itu bagian dari integritas. Takwa itu ketika tidak ada orang yang melihat pun kita merasa bahwa ada yang maha melihat, yang mengawasi kita setiap aktivitas kita. Nah itu sangat penting dibutuhkan, karena di dunia finance dibutuhkan integritas itu. Karena kalau kita contohnya tidak jujur, tidak amanah, melakukan segala macam tindak kejahatan lah gitu ya terkait finance itu, ya tentunya itu tidak akan tenang hidupnya. Betul, tidak akan tenang. Balik lagi ke tenang berarti ya? Balik lagi ke tenang, karena ketenangan itu memang sangat dibutuhkan ya dalam bahkan apapun itu. Betul sekali. Nah jadi gitu sahabat Sikons ya, selain kita ngobrolin perduniaan dari finance ini, kita juga bisa mengambil satu sisi yang baik ya, apalagi kita di bulan Ramadan ini kan, sekarang kita lagi ngobrolin integritas gitu kan. Ternyata ada juga loh ternyata dari Pak Wahyu ini
quotes-quotes sedikit-sedikit gitu kan, yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lebih benar. Ya, sedikit. Ya, Pak Wahyu ya, terima kasih banyak ya Pak Wahyu atas waktunya. Walaupun emang kita nggak terlalu lama di sini, tapi alhamdulillah kita dapat sesuatu yang bermakna gitu. Entah itu dari tadi kita ngobrolin finance juga udah kan, dan juga mempercayakan integritas, dan juga yang terakhir tadi tentang amanah-amanah yang harus selalu dijaga. Dan itu yang kita harus junjung di perusahaan ini ataupun di tempat lain untuk kehidupan lain. Oke? Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih teman-teman. Dari saya Raihan dan juga Pak Wahyu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.